Di awal saya mengatakan, mari kita menjadi orang yang normal, menjadi orang yang waras dalam menghayati iman kita. Kita menjadi orang yang cerdas dalam menghayati iman kita. Menjadi orang cerdas berarti apa? Berani seperti Yesus mengatakan, Roh Allah ada dalam diriku. Maka ketika Roh Allah itu ada, semua kabar sukacita dari Tuhan harus hadir di tengah-tengah kehidupan. Maka benar kalau dikatakan Yesus itu sabda yang menjadi manusia. Seluruh sabda nyata di dalam kehidupan Yesus. Dan saya percaya kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan Yesus untuk menjadikan sabda menjadi nyata di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat dan negeri kita tercinta. Semoga kita semua tanpa terkecuali, agamanya apapun, kita menjadi perwujudan nyata Allah hadir untuk membangun komunitas, untuk membangun keluarga, untuk membangun negeri ini. Diam di rumahmu, saran dan tangibku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Konfrater, saudara-saudariku, baik yang hadir secara offline di kapel ini maupun yang hadir secara online, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ketiga, dan dalam doa sedunia kita memperingati hari Minggu Sabda Allah. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, Roh Allah ada dalam diriku. Dan ketika Roh Allah itu ada dalam diri Yesus, maka dia tergerak untuk menyiarkan kabar sukacita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita pun mungkin juga mengatakan, Roh Allah ada dalam diriku. Aku mempunyai Tuhan, aku mempunyai Allah. Allah hidup dalam diriku. Tapi pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah kata-kata bahwa Allah ada dalam diriku itu membuat kita juga termotivasi untuk menghadirkan kabar sukacita, untuk menghadirkan sesuatu yang membangun, sehingga kita betul-betul menampakkan wajah Allah. Yang terjadi, seringkali orang mengklaim punya Allah, seringkali orang mengklaim bahwa saya adalah murid Tuhan, bahwa saya adalah pengikut Allah, tetapi dalam kesehariannya dia tidak mampu menampakkan bahwa dia betul-betul menjadi perpanjangan wajah Allah, wajah kerajaan Allah. Kita seringkali gagal, bahkan kita menjadi batu sandungan, sehingga orang lain tidak bisa menangkap bahwa Allah itu betul-betul hadir dan meraja dalam kehidupan kita. Untuk itu, mengawali Ekaristi Kudus ini, mari sekarang kita tunduk di hadapan Allah. Kita menyadari kekurangan kita karena kita belum mampu secara total menghadirkan Allah yang adalah kabar sukacita. Saudara-saudariku yang terkasih, selama 2 minggu ini kita diarahkan kepada satu berita yang sangat menarik, menjadi trending topik untuk negeri ini, mungkin juga untuk negara yang lain yang menyoroti Indonesia. Soal IKN. Apa itu IKN? Ibu Kota Negara yang baru. Dan semua orang, dan saya ini garis bawahi, orang yang waras dan normal itu setuju dan menyambut dengan gembira Ibu Kota Negara Nusantara. Maka pada saat ini saya juga mengajak kita, warga gereja, kita juga menyambut dengan gembira IKN ini, Ibu Kota Negara yang baru Nusantara. Karena apa? Kita tahu bahwa selama ini Indonesia terfokus pada Jakarta, ya. Kita kepengen datang ke Jakarta, orang mau jadi artis ke Jakarta, orang mau kerja ke Jakarta, sehingga Jakarta menjadi kota yang sangat crowded. Dengan adanya perpindahan ke Kalimantan Timur,
Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan ini sebuah keputusan revolusioner. Ya, kita bangga punya Bapak Jokowi yang berani membuat keputusan ini. Dan kita pasti akan melihat nanti ke depan bagaimana perkembangan Indonesia, termasuk Kalimantan Timur sendiri akan berkembang dengan pesat pasti. Dan Jakarta, jangan takut, orang-orang Jakarta pasti juga akan berkembang juga, akan tetap menjadi kota metropolitan. Nah, maka kita harus mendukung, ya. Saya di sini tidak kita mengajak untuk berpolitik, saudara-saudara yang terkasih, tetapi inilah realitas yang ada di sekitar kita yang harus kita tanggapi sebagai orang yang normal, orang yang waras. Nah, yang menarik adalah saudara-saudara yang terkasih adalah reaksi-reaksi kaum nyinyir, ya, reaksi-reaksi yang menunjukkan kebodohannya, bahkan membuat hoax, membuat berita-berita yang sangat menyesatkan, narasi-narasi yang tidak benar sama sekali. Misalnya mengatakan bahwa dengan IKN ini program PKI. Yang mengatakan itu, begitu jahatnya narasi-narasi dibuat. Dan itu yang mengatakan adalah tokoh-tokoh loh. Tokoh negarawan ataupun tokoh agama. Ada yang mengatakan bahwa ini nanti proyek untuk apa? Menarik orang Cina untuk menguasai Kalimantan Timur. Ini sebuah fitnah yang sangat luar biasa. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan diri juga apa? Mencintai negeri ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mari, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Injil hari ini. Ternyata Yesus pun menghadapi hal yang sama. Dia bertemu dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang juga membuat hoax dan fitnah kepada Yesus. Yesus melakukan sesuatu yang baik. Dia mengatakan apa yang tadi kita dengarkan. Roh Allah ada dalam diri Yesus, maka Yesus mewartakan kabar sukacita. Karena roh Allah ada dalam dirinya, maka dia tergerak untuk melakukan something good untuk orang lain. Mereka yang miskin, mereka yang sakit, semuanya dijamah. Karena apa? Karena roh Allah ada dalam diri Yesus. Nah, orang Farisi, ahli Taurat juga mengklaim bahwa mereka punya roh dalam dirinya. Mereka punya Allah, tetapi apa yang dibuat oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yesus. Kehadiran pribadi yang membuat gebrakan revolusioner. Maka mereka berusaha untuk apa? Bikin hoax. Ini yang terjadi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bikin hoax dengan apa? Dengan mengangkat tema agama juga. Wah, terjadi penistaan agama. Itu yang dilakukan. Maka orang-orang Farisi, ahli Taurat menggoreng ini untuk apa? Menjatuhkan dan menghancurkan Yesus. Dan situasinya ini kan persis dengan situasi saat ini, saudara-saudara yang terkasih. Dan itu harus kita lawan. Ya, saya mengajak kita untuk apa? Mari kita seperti Yesus berani melawan ketidakbenaran. Seperti yang juga terungkap dalam doa. Saat ini kita warga gereja, khususnya Keuskupan Agung Jakarta, kita berdoa untuk menghadapi sinode, ya. Dan dalam doa itu kita juga diajak untuk apa? Kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Kemudian kita diajak untuk apa? Untuk melawan kebenaran. Dan saya rasa inilah saatnya kita untuk apa? Seperti Yesus dan berani mengklaim bahwa roh Allah ada dalam diriku, maka saya harus juga menampakkan bahwa Allah betul-betul ada dan hidup dalam diriku. Dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, menjadi kabar sukacita bagi orang lain, menjadi kegembiraan bagi orang lain, menjamah mereka yang sakit. Itulah yang seharusnya terjadi. Dan kalau kita hubungkan dengan bacaan yang kedua, dikatakan bahwa kita ini seperti keluarga, kita seperti komunitas, kita seperti tubuh. Ada kepala, ada telinga, ada mata, dan sebagainya, dan itu membentuk satu kesatuan untuk apa? Menampilkan wajah Allah. Nah, saya rasa juga sama. Kalau kita mengatakan Indonesia ini adalah satu. Ada kepalanya, ada telinganya, ada matanya, ada mulutnya, dan ini harus bekerja sama untuk membangun. Supaya negeri ini menjadi betul-betul negeri satu yang luar biasa. Maka kita harus mendukung kepalanya, yaitu presiden. Kalau kita menjadi telinga, mari kita juga mendengarkan. Jangan seperti orang Jawa, kita punya telinga, tapi kita apa? Budek. What is budek? Dengan sadar, nggak mau mendengarkan. Punya telinga, tapi telinga kita tidak kita pakai. Ini akan mengganggu yang namanya harmonisasi. Ketika kita punya mata, tetapi dengan sengaja kita nggak mau melihat. Itu orang Jawa bilang apa? Micek.
menutup mata dengan sengaja, nggak mau tahu. Dan itu yang seringkali terjadi juga saat ini kita lihat. Kita satu negeri, satu Indonesia, tetapi beberapa yang punya telinga sengaja untuk menulikan diri. Punya mata sengaja untuk membutakan diri. Bahkan mereka mungkin punya mulut, tetapi dipakai untuk apa? Untuk bikin hoax, untuk bikin hal-hal yang membuat narasi yang menyesatkan. Dan kalau ini terjadi, maka Yesus mengajak, mari kita lawan ketidakbenaran ini dengan apa? Kita menampilkan wajah Allah yang sesungguhnya. Maka bagi siapapun orang yang mengklaim punya Allah, pengikut Tuhan, maka kita harus menampakkan itu dalam apa? Dalam bentuk seperti yang dinyatakan oleh Yesus. Aku menjadi kabar sukacita, aku menjadi kegembiraan di dalam kehidupan ini, aku membawa kedamaian. Bukan sebaliknya, kita menjadi pengikut Tuhan, tetapi yang kita wartakan, yang kita gembar-gemborkan, yaitu kebencian, sakit hati, ajakan untuk menghancurkan yang lain. Dan saya rasa ini tidak manusiawi, hal-hal yang seperti ini. Dan inilah yang harus kita lawan bersama sebagai orang beriman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kalau itu kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan menggereja, dalam keluarga? Sama, saudara-saudara yang terkasih. Dalam keluarga, kita adalah satu. Maka kita harus mendukung. Suami istri harus saling kompak untuk menampakkan wajah Tuhan. Sehingga sebagai satu keluarga, anak-anak pun juga mendukung. Jangan sebaliknya, suami istri tidak menampakkan wajah Tuhan dalam keseharian. Banyak sekarang suami istri yang gagal untuk menampakkan bahwa roh Allah ada dalam dirinya. Karena yang terjadi malah saling menyakiti satu dan yang lain. Sehingga seorang anak tidak mendapatkan figur orang tua. Itu yang sering terjadi. Di dalam komunitas sama seringkali. Ya. Kalau kita bicara komunitas menggereja, ya kita ini, para imam ini yang hadir saat ini, kita imam-imam, apakah kita juga bisa menampakkan bahwa roh Allah ada dalam diriku? Sehingga aku betul-betul menjadi warta sukacita bagi umat yang kulayani. Itu kan juga pertanyaannya. Seringkali justru kita bukan menjadi kabar sukacita, tapi kita menjadi kabar buruk bagi umat yang kita layani. Sehingga kehadiran kita seringkali juga menjadi kehadiran yang membawa batu sandungan. Ini yang terjadi dalam kehidupan menggereja, dalam komunitas-komunitas. Kita tidak menjadi berkat. Padahal kita dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kabar sukacita sebagaimana Yesus tadi katakan. Roh Allah ada dalam diriku, maka aku betul-betul menampakkan wajah keraiman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, untuk Anda dan untuk saya masing-masing, apakah saya juga mampu untuk menampakkan wajah Allah yang sesungguhnya? Anda dan saya yakin, pasti Anda mengatakan, saya orang beriman, saya punya Tuhan. Semua. Kita nggak berani mengatakan, lu kafir lu nggak punya Tuhan. Kita nggak bisa. Hanya orang-orang yang bebal yang mengatakan begitu kepada orang lain. Lu kafir, kamu tidak beriman. Semua orang beriman. Hanya masalahnya sekarang, kita cek and recheck, ketika Anda mengatakan, saya orang beriman, pertanyaannya, Anda membawa damai nggak dalam hidup ini? Atau justru Anda mulai merasa punya hak untuk menghakimi yang lain, to judge other, menghakimi yang lain dan merasa diri yang paling benar. Dan ini pasti orang-orang yang punya iman sangat dangkal dan sangat cetek. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di awal saya mengatakan, mari kita menjadi orang yang normal, menjadi orang yang waras dalam menghayati iman kita. Kita menjadi orang yang cerdas dalam menghayati iman kita. Menjadi orang cerdas berarti apa? Berani seperti Yesus mengatakan, roh Allah ada dalam diriku. Maka ketika roh Allah itu ada, semua kabar sukacita dari Tuhan harus hadir di tengah-tengah kehidupan. Maka benar kalau dikatakan Yesus itu sabda yang menjadi manusia. Seluruh sabda nyata di dalam kehidupan Yesus. Dan saya percaya kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan Yesus untuk menjadikan sabda menjadi nyata di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat dan negeri kita tercinta. Semoga kita semua tanpa terkecuali, agamanya apapun, kita menjadi perwujudan nyata Allah hadir untuk membangun komunitas, untuk membangun keluarga, untuk membangun negeri ini. Semoga demikian. Marilah menyatakan misteri iman kita.
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan, agar kita betul-betul menjadi orang yang berani mengambil risiko. Ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan, kita berani untuk menyatakan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga Tuhan betul-betul hadir di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batu dan penebusku. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan.